Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal memendekkan kain atas dan bawah manusia. Manusia yang paling disukai Dajjal adalah manusia yang mudah menerima semua hal yang mengatasnamakan kecantikan dan keindahan, terutama kaum wanita. Sebab mereka beranggapan bahwa kecantikan dan keindahan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan akan sia-sia jika harus ditutupi dengan kain lebar dan longgar. Orang yang mencintai pesona Dajjal akan berlindung di balik ayat bahwa dia tidak menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Bukankah hanya kesia-siaan dengan membiarkan keindahan itu bersemayam di balik kain sumpak dan bau matahari melalui hasutan setan? Dajjal membisikkan dan menguatkan hati manusia bahwa sesuatu tidak akan indah jika tidak dapat dinikmati orang lain. Untuk apa? Hanya melihat diri sendiri di depan cermin dan mengatakan, "Wah, aku cantik, kulitku indah sekali, berkilau ditimpa cahaya matahari." Lalu Dajjal pun membisiki mereka, "Alangkah bodohnya dirimu yang telah menghabiskan banyak uang untuk membuat pundak dan pahamu menjadi bersih, putih, mulus, serta berkilau. Namun, hanya akan kau nikmati sendiri dalam keterasinganmu. Ayo keluar dan tunjukkan pada mereka, bukankah untuk pujian kau melakukan ini semua? Bukankah kau ingin memikat laki-laki di luar sana?" Kemudian, mereka mengikuti ajakan tersebut dengan memendekkan kain-kain penutup tubuhnya, membuka selongsong yang selama ini membuat mereka terjaga kehormatannya. Sungguh kebodohan yang luar biasa. Pantaslah jika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi umat Dajjal dan setan yang paling besar berasal dari golongan wanita, sebab merekalah yang paling lemah hatinya. Wanita menjadi pilihan utama untuk menjalankan tipu daya, sebab pandangan laki-laki mudah mengarah kepada mereka. Bahkan dalam sebuah ayat Allah menegaskan bahwa tipu daya setan tidaklah lebih kuat daripada tipu daya para perempuan, sebab kemaksiatan dapat terlihat nyata pada sosok perempuan, sedangkan setan hanya dapat membisiki manusia, namun mereka tidak melihatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang kafir, mereka berperang di jalan taghut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Tidak hanya kaum laki-laki dari bangsa manusia yang akan terangsang melihat ketelanjangan kaum perempuan, akan tetapi setan pun juga sama. Andai saja mereka dapat berwujud nyata di tengah-tengah manusia, pastilah akan menerkam punggung-punggung wanita yang terbuka. Hal ini dikuatkan di dalam sebuah hadis. Perempuan itu adalah aurat, maka apabila ia keluar dari rumahnya, setan pun berdiri tegak dalam kurung dirangsang olehnya. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Mas'ud. Ironisnya, mereka perempuan justru berseru kepada para laki-laki, "Hai, kalian yang harusnya menjaga mata dan celana kalian. Dasar kalian saja yang mesum melihat kemulusan dada dan paha kami." Pengingkaran seperti ini telah menjadi salah satu tanda-tanda kiamat semakin dekat. Wanita-wanita yang mengaku modern termakan oleh tipu daya globalisasi, feminisme, dan slogan-slogan emansipasi wanita. Akibatnya, mereka semakin yakin untuk membuka seinci demi seinci auratnya, tentu saja atas nama kebebasan berekspresi dan keindahan. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, "Celakalah kita." Pada masa jahiliyah tersebut tampaknya akan berulang kembali pada abad sekarang. Padahal Islam semakin menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sesungguhnya Islam adalah agama yang paling cepat penyebarannya di dunia. Buktinya di Amerika Serikat
negeri di mana kekafiran begitu membudaya, setiap bulannya terdapat 25 orang Amerika yang masuk agama Islam. Dengan begitu, harusnya semakin banyak perempuan-perempuan yang melebarkan dan melonggarkan pakaiannya. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Semakin banyak muslimah yang meninggalkan jilbabnya, menaikkan kain bawahnya, menurunkan kain atasnya, dan membuka punggung mereka yang putih dan berkilau. Hal yang lebih mengerikan, ibu-ibu mereka sendiri yang menganjurkan dan memuji-muji kulit mulus anak-anak perempuannya yang dipertontonkan kepada orang banyak. Ibu-ibu yang tidak memahami peringatan tersebut membelikan anak-anak perempuannya kain-kain yang dibungkus dengan embel-embel modernisasi dan kebebasan berekspresi. Semakin pendek kain, maka semakin modernlah mereka. Ironisnya, banyak di antara mereka yang rajin mengikuti pengajian-pengajian dan berkerudung. Namun, mereka sendirilah yang menyikap aurat anak-anak gadisnya sendiri. Pengaruh kekayaan dan kekuasaan Dajjal yang menguasai industri media dan kecantikan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kalimat-kalimat Tuhan dan utusannya, yakni kalimat-kalimat yang selalu memperingatkan dan memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang muslimah seharusnya berpakaian dan menjaga kehormatannya. Sebaliknya, media televisi, majalah-majalah remaja sekuler pandangan bahwa moralitas tidak perlu disandarkan pada agama, dan kontes putri-putrian lebih dipercaya menjadi pembimbing kehidupan bagi anak-anak perempuan saat ini. Demikian tidak ada bedanya dengan perilaku generasi wanita modern dengan perilaku hidup orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.